Bismillahirrahmanirrahim. Saya Herdin Rahmawan, kelas 12C. Insya Allah saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Kepada rekan-rekan, silahkan simak pemaparan yang insya Allah saya paparkan berikut ini. Silahkan rekan-rekan siapkan catatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Insya Allah di dalamnya akan membahas tentang wilayah-wilayah di Nusantara dan bagaimana Islam berkembang di dalamnya. Perkembangan Islam di Sumatera. Dimulai sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Asia Tenggara telah bersentuhan dengan tradisi Islam. Pada abad ke-13 Masehi ditemukan makam Sultan Malik As-Soleh di Kecamatan Samudra, Aceh Utara, yang pada batu nisannya tertera bukti bahwa ia wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Sebagaimana tertera dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu Malik, yaitu dua kitab tertua milik Malik As-Soleh, menyebut bahwa Malik As-Soleh merupakan raja pertama Pasai. Teori di atas dijustifikasi oleh Mokwete dengan membandingkan data di atas dengan catatan Marco Polo yang mengunjungi Perlak dan tempat lain pada tahun 1292 Masehi. Dalam proses Islamisasi terjadi hubungan erat antara pedagang Muslim dan penduduk sampai berdirinya kerajaan Islam pada abad ke-13 Masehi, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Selain Kerajaan Samudra Pasai yang menjadi bukti Islam di Sumatera, ada juga kerajaan lain yaitu Kerajaan Perlak dan Aceh. Pada tahun 1978 telah ditemukan sejumlah batu nisan di situs Tuanku Batu Badan oleh peneliti dari Pusat Riset Arkeologi Nasional Indonesia. Dalam penemuan itu terdapat sebuah makam dengan nama Tuhar Amsuri yang wafat pada 19 Safar 602 Hijriah, yang mencirikan bahwa ternyata makam itu lebih awal dari makam Malik As-Soleh. Ternyata jauh sebelum Samudra Pasai sudah ada masyarakat Muslim yang tinggal di Barus. Perkembangan Islam di Kalimantan. Suku Banjar yang mendiami daerah Kalimantan Selatan adalah keturunan yang lahir dari percampuran orang-orang Melayu dan Jawa serta Olo atau orang Ngaju yang telah bercampur dan menikah selama beberapa generasi di daerah tersebut. Percampuran itu ditambah lagi dengan pendatang lain seperti orang-orang Bugis, Cina, India, dan Arab. Unsur-unsur animisme, dinamisme, dan spiritisme atau daemonisme yang terdapat dalam kepercayaan Kahyaringan merupakan unsur-unsur yang ternyata masih berpengaruh dalam tradisi kehidupan masyarakat orang Banjar kemudian, meskipun mereka termasuk memegang teguh ajaran Islam. Memasuki abad ke-17, Banjarmasin menjadi bandar perdagangan yang ramai. Orang Banjar pada waktu itu sudah banyak yang melakukan pelayaran berdagang ke luar daerah. Tradisi berlayar ini memberikan kemungkinan kepada orang Banjar untuk melakukan ibadah haji ke Mekah dengan menggunakan kapal-kapal sendiri. Mereka yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah biasanya pulang ke Indonesia dengan membawa ilmu agama Islam yang nantinya mereka akan sebarkan di tempatnya masing-masing. Namun demikian, sampai dengan awal abad ke-18, nilai-nilai baru yang masuk bersama orang-orang Banjar yang datang dari Mekah tersebut tidak banyak tampak di masyarakat. Usaha penyebaran agama Islam yang bersumber langsung dari Mekah tersebut baru dimulai pada pertengahan abad ke-18, yakni oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Perkembangan Islam di Sulawesi. Ribuan pulau yang ada di Indonesia telah sejak lama terjalin hubungan satu sama lain, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantarkan aktivitas dakwah dapat menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi.
Menurut catatan perusahaan dagang Portugis yang datang pada tahun 1540 Masehi, mereka mendapati sudah ada pemukiman Muslim di Sulawesi. Bahkan gerakan dakwah sudah sampai pada Raja-Raja Goa. Raja Goa yang pertama memeluk Islam adalah Sultan Alauddin Al-Awwal dan Perdana Menteri atau Wazir Kareng Matopa pada tahun 1603. Tetapi ayah Sultan Alauddin yang bernama Tonigalo dari Ternate yang lebih dulu memeluk Islam. Namun, Tonigalo khawatir jika ia memeluk Islam kerajaannya akan di bawah pengaruh kerajaan Ternate. Beberapa ulama kerajaan Goa di masa Sultan Alauddin begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka. Mereka adalah Khotib Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ri Tiro. Dapat diketahui dan dilacak dari nama para ulama di atas, yang bergelar Datuk adalah para ulamanya dan mubaligh asal Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Makassar. Pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa pada proses selanjutnya berhasil melanjutkan dakwah hingga ke wilayah lain sampai ke kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sidenreng, Tanete, Luwu, dan Palopo. Perkembangan Islam di Maluku. Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman dahulu dikenal dan dikunjungi para pedagang dari seantero dunia. Karena status itu, pula Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan pulau-pulau lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440, sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate adalah seorang Muslim, yakni Bayang Ulah. Ada juga kerajaan Tidore, yang wilayah teritorialnya cukup luas. Ada pula kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainul Abidin, yang bersyahadat pada tahun 1521. Di tahun yang sama berdiri pula kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Perkembangan Islam di Papua. Beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayah teritorialnya sampai ke Pulau Papua menjadikan Islam masuk pula di Pulau Cendrawasih ini. Banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Misol, dan beberapa daerah lain yang di bawah administrasi pemerintahan Kerajaan Bacan. Pada periode ini pula, berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala suku di Pulau Papua memeluk Islam. Namun, di sebanding wilayah lain, perkembangan Islam di Papua ini dibilang tak terlalu besar. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Hubungan Sumbawa yang baik dengan kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar pula ke Nusa Tenggara. Sampai kini jejak Islam bisa dilacak dengan meneliti makam seorang mubaligh asal Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Bisa disebut seluruh penduduk Bima adalah para Muslim sejak semula. Selain Sumbawa, Islam juga masuk ke Lombok. Orang-orang Bugis datang ke Lombok dari Sumbawa dan mengajarkan Islam di sana. Hingga kini, beberapa kata di suku-suku Lombok banyak kesamaan dengan bahasa Bugis. Alhamdulillah, mungkin sekian dari pemaparan yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan setiap apa yang dijelaskan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.